palanya. Kan kalian yang mau titip doa, yang belum dipanggil ke sini segera bisa datang ke sini. Ya kan? Terus yang belum dapat kerja segera dapat kerja, yang belum dapat anak segera dikasih anak keturunan. Itu aja mah, mah doain aja. Doa orangnya difitnah, dizolimi, abul guys. Tuh, apalagi mau minta doa, apalagi rezekinya kalian dilipat gandakan. Dah. Amin. Yang belum punya rumah bisa segera beli rumah. Amin, cash, nggak pakai utang. No, utang-utang. Hidup itu paling enak kalau kita tanpa utang, guys. Bener ya? Setuju ya? Pak Kiai ya, Pak Ustadz, ini ada Pak Ustadz orang Indonesia, tapi istrinya orang Malaysia, guys. Jadi dia biasanya handle jamaah dari Malaysia, bener ya, Pak Ustadz ya? Jadi Pak Ustadz betul nggak? Kalau misalnya ada uang, soalnya dokter itu selalu mengingatkan teman-teman netizen, kalau kalian punya rezeki, kalian daftarkan haji. Betul ya, karena haji itu wajib, betul nggak? Jadi jangan bergeser nih. Nah, bergeser seolah-olah udah umroh dulu, tapi nggak haji. Padahal haji itu wajib, betul ya? Tuh. Ya, jadi kalau kalian punya rezeki, langsung daftarkan haji. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya karena haji nunggunya lama, sambil nunggu kalian berangkat umroh, betul? Masuk Pak Eko, gitu, ya. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, daftar haji nggak pernah, tapi umroh bolak-balik jangan. Namanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil, ya. Dulu kan yang wajib, ya. Masa kita cuman sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, tapi nggak pernah sholat wajib. Kumaha ya mah? Itu, ya lebih baik kalian sholat wajib, nggak apa-apa nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi sholat wajibnya rutin itu. Jadi jangan dibolak-balik, setahun sholat cuma 2 kali. Itu pun Idul Adha sama Idul Fitri, tapi 5 waktunya enggak. Betul Pak Ustadz? Masuk Pak Eko, gitu. Si Detik tuh suka, jadi kadang-kadang kalau sama si Riko, Mama Dede, gitu. Tanya dong, Ma. Iya, tanya dong, Ma. Gitu, Mama Dede. Bumil jerawat, kamu bisa pakai skincare dengan kandungan salicylic acid di bawah 2%. Ya. Kamu cari kombinasi salicylic acid di bawah 2% itu aman buat Bumil. Bisa dari brand apa aja. Ya. Banyak. Amin, Za. Amin. Reoter, kamu bisa ganti nama Re. Kamu dari dulu bujernya Suneo terus dari dulu. Enggak berubah. Ganti nama. Ganti nama gitu. Supaya ada modifikasi gitu. Soalnya namanya berarti sudah terlanjur hafal. Bre 03 nggak suka julid, Iis Tasik, Raja Diesel. Aduh itu aja. Norkiano. Udah itu aja muter. Bisa nggak ganti nama gitu ya? Terus sudah gitu ajakin teman-temannya juga masuk ke live-nya Doktif biar algoritmanya naik. Ya. Apa-apa. Mumpung di tanah Mekah nih, jadi pahalanya kok diftar double-double. Enggak ada ya kayak begitu ya. Untuk Richard, pesan dokter dari Tanah Haram, sabar. Persiapkan mental kamu di persidangan, nanti kamu akan ketemu Doktif. Selama ini setiap ketemu Doktif, kamu tidak pernah berucap sepatah kata pun. Ya. Kenapa pada saat Doktif nggak ada, kamu berani keluar-keluar? Pada saat Doktif di persidangan, kamu diam 1000 bahasa. Ya Richard ya. Kenapa? Tenang aja. Doktif akan hadapi kamu kok. Nanti kita akan saling bertatapan. Doktif pengen lihat matanya kamu. Dan karena orang berbohong, dia nggak akan berani natap mata orang. Ya. Doktif akan tatap mata dia. Dan jangan pernah kamu tundukkan muka kamu di hadapannya Doktif. Ya. Wahai Richard Lee. Namanya bukan Lee, Lee itu marga. Dia dokternya namanya Dokter Richard aja. Jangan pernah tundukkan muka kamu saat berhadapan dengan Doktif. Gagah gitu loh. Laki kan gagah. Karena kamu akan ketemu sama Doktif. Sabar, tenang aja. Kamu ada bukti, lemparkan. Kamu memang hobi framing. Itu adalah spesialistik. Silakan framing. Karena Doktif nggak ngaruh. Ya. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan, Doktif lagi di Mekah Madinah.
Dia lagi di Mekah, lidikannya kemarin udah. Jadi silakan. Sepuas-puasnya. Mumpung masih ada kesempatan. Alhamdulillah majelis hakim yang mulia nggak mengabulkan dia penahanan, ditangguhkan penahanan. Kemarin dia sempat meminta untuk penangguhan penahanan, Pak Ustadz, tapi nggak dipenuhi. Karena memang kan ancamannya 12 tahun plus 5 tahun. Perlindungan kesehatan dengan perlindungan konsumen. Gitu. Melibatkan kerugian orang ramai. Hah? Melibatkan kerugian orang ramai. Kerugiannya ratusan miliar. Ratusan miliar sih hitungannya setelah dihitung penjualan yang terjadi itu di angka hampir menyentuh 300 miliar. Makanya kita kan dulu kan rencananya berarti mau bikin posko. Mau bikin posko, jadi masyarakat yang dirugikan itu tinggal ngasih yang namanya nota, nanti dikembaliin tuh semuanya. Pengennya begitu. Tapi dianya nggak mau, dia malah ngasih duit tawaran 50M. Ini loh, tanah haram. Nggak mungkin loh dibuang. Melalui Bang Hotman. Tapi udah nggak mau. Enggak. Melalui perantara. Karena kan Bang Hotman temennya. Jadi dia melalui Bang Hotman. Bang Hotmannya telepon dokter. Bisa nggak sih kita damai aja? Meminta berapa sih gitu? Lobby. Terus bilang, loh intinya dokter itu kembalikan kerugian masyarakat, bukan untuk nyumpal mulutnya dokter kan gitu. Gitu loh. Dan jangan ada lagi dokter-dokter yang menggunakan profesinya untuk ngibulin masyarakat. Gitu. Karena orang ini sangat-sangat pandai. Nanti dilihat di persidangan. Sangat-sangat pandai memutarbalikkan. Wah, framingnya luar biasa hebat. Dia kalau misalnya jadi tokoh, memanipulasi tuh, jago banget. Jago banget. Jadi dia bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Jadi kasihan sebenarnya kalau yang nggak kuat mental, itu bisa jebol melawan dia. Makanya nggak ada yang males. Kartika Putri, tau Kartika Putri? Ustaz, itu difitnah habis sampai dokter pun sempat berpikiran buruk kata Kartika Putri. Itu kalau ingat sampai detik ini, pasti sedih. Kenapa? Kan jahat banget dia itu. Jahat banget. Dia fitnah Kartika Putri, orangnya tuh baik banget Pak Ustaz. Orangnya itu Kartika Putri itu orangnya sangat baik setelah ketemu ya. Jadi pada saat sebelum ketemu, itu tuh dokter berpikir Kartika Putri itu orangnya jahat. Orangnya jahat sampai percaya banget dengan segala pencitraan dan segala omongan yang dilakukan oleh si Richard ini. Manipulasi luar biasa. Tapi akhirnya setelah kenal sampai dokter minta maaf. Minta maaf ke publik juga, menyampaikan ke Kartika Putri karena sudah dihancurkan. Jadi kredibilitasnya Kartika Putri itu hancur lebur. Gara-gara framingan si Richard. Gitu. Udah. Iya, yang suaminya Habib kan? Iya betul, suaminya betul. Iya kan? Baik, orang Baik banget nggak? Tapi mereka pada saat itu bagus banget. Maksudnya pencitra Richard ini memutarbalikkan fakta seolah-olah Kartika yang jahat itu luar biasa. Banyak yang menghujat Kartika pada saat itu. Ya sekarang bayangin aja orang yang belum minta maaf sama Kartika seperti apa dosanya? Kan menghujat dia. Ya kayak seperti buzzer ini. Tapi setelah dokter rasain, itu kan dosa jariah ya. melalui jari. Iya, sekarang betul. Jadi, yang barusan bilang, Pak Ustadz lihat nggak? Dokter nerawang nggak bahannya? Nggak nerawang kan? Kan lihat, dia bilang bajunya dokter nerawang. Luar biasa. Jadi mereka tuh akan terus mencari Pak Ustadz. Akan terus mencari. Tapi ya itu, jadi alhamdulillahnya banyak banget orang-orang yang nitip doa itu ya alhamdulillah cepat ya. Karena itu benar kan, orang dizolimi, difitnah. Itu, mereka berusaha menjatuhkan rezekinya dokter yang ada. Nggak tambah berhenti, tambah deres. Gitu. Jadi sabar aja ya. Jadi kalau kamu mau framing dokter ini cuma dokter biasa, orang biasa. Ya berbeda sama seorang Kartika Putri. Kalau Kartika Putri dia tuh memang artis, ya kan dulu. Sekarang beliau udah hijrah sekarang kan. Beliau udah hijrah, beliau udah luar biasa sekarang. Beliau pada saat itu artis hancur lebur namanya, kasihan banget pada saat itu. Tapi sama Allah sekarang dikasih yang luar biasa. Sudah Allah ganti betul.
Nah, sekarang Doktif nih yang melawan nih. Jadi prajuritnya itu bilang, kalau Doktif dar. Rasulullah lembut ya Pak Ustadz ya. Umar bin Khattab gimana? Garang kan? Tegas. Nah, kalau Doktif bilang Doktif tentaranya. Doktif nyuruhnya Umar bin Khattab. Yang hak. Betul. Benar, katakan. Salah. Kalaupun misalnya ternyata nanti Doktif harus meminta maaf kepada Heni Sagara, Doktif akan minta maaf kalau ternyata itu fitnah. Daripada Doktif fitnah Heni Sagara, iya kan? Sementara Heni Sagara tidak memaafkan Doktif, padahal itu fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun kalian akhirnya membenci sama Doktif, gak apa-apa. Orang itu benar. Memang Doktif yang salah. Doktif akan minta maaf ke Heni Sagara. Kalian gak suka begini. Itu kalau misalnya sampai terbukti Heni Sagara gak salah, Doktif akan minta maaf. Sama seperti yang Doktif lakukan kepada Kartika Putri. Ya, Doktif itu menerima aja yang dimasukkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjatuhkan memframing Heni Sagara. Misalnya ya, seperti itu. Doktif otomatis harus minta maaf dong. Berarti kan Doktif percaya. Oh iya ya, padahal Doktif sendiri buktinya nggak pegang. Doktif cuma dicekoki aja dengan omongan-omongan itu. Gitu, nggak mau. Dan Doktif tuh nggak akan peduli pandangan kalian seperti apa. Yang penting pandangannya Allah seperti apa ke Doktif. Sesimpel itu. Jadi nggak butuh validasi apa sih. Kalian nggak, alhamdulillah kalian percaya Rasulullah yang sebegitu mulianya aja masih banyak yang benci ya. Apalagi cuman istilahnya seujung kukunya Rasulullah aja loh Doktif nggak ada. Banyak yang benci, gak masalah. Dulu pada saat berangkat ke sini, itu Doktif sampai bilang ada yang cerita macam-macam itu Doktif bilang begini. Kalau sampai apa gitu Doktif nggak akan pulang selamat. Nah sekarang penggiringannya Pak Ustadz, Doktif ini melakukan ini ke Richard itu karena persaingan bisnis. Giringannya sekarang itu. Doktif bilang kalau sampai ini persaingan bisnis, Doktif nggak akan pulang dengan selamat. Ini tanah haram. Karena nggak ada arahnya ke persaingan bisnis. Dia jual tomat, tomato, WT, suplemen. Dia tempelin stiker seolah-olah itu tomat putih. Sekarang gini aja Pak Ustadz. Ini roti ya Pak Ustadz ya. Rotinya kan ada selai kacang. Ini ada selai kacang. Nah sekarang ada nih roti kosongan. Dokter bilang, kalian beli roti ya, ini isinya selai kacang. Ada nggak ada, cuma roti kosongan. Nipu nggak Pak Ustadz? Nipu kan itu namanya. Itu yang dilakukan Richard. Jadi dia cuma kapsul biasa, yang dijual itu biasanya cuma 300.000 di pasaran, dia jual 1.500.000 dengan modal stiker 100 perak. Itu. Terus kalau misalnya Doktif nggak nge-speak up sampai detik ini, dia pasti masih jualan tuh WT. Kalau Doktif nggak speak up, ya sampai detik ini berapa miliar uang kalian yang kesudah beli WT? Atau kalau Doktif bilang tomat busuk, karena di situ tidak ada tomatnya. Kita beli bakso, dibilang itu baksonya bakso daging sapi. Ternyata isinya daging kodok. Ayo gimana coba? Loh, dibilangin itu gibah. Kayak gitu gibah Kak, ngomongin kayak gitu. Supaya mereka, itu fakta, ini ada Pak Ustadz. Kamu sama Pak Ustadz ilmunya tinggi mana? Di depannya Doktif ada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, salam Pak Ustadz. Yuk, tuh. Ya, tuh. Coba. Itu fakta yang kenapa? Karena supaya tahu. Ya, white tomato itu isinya nipu. Kok ngomongin bilang gibah? Ya, daging sapi. Jualnya daging sapi. Padahal isinya daging. Ngomong apa? Oh itu gibah, berarti ngigibahin penjual baksonya. Gitu ngomongnya. Betul gak sih kayak gitu ngigibah penjual baksonya? Coba Pak Ustadz, kalau misalnya ngomong kayak gitu, kira-kira itu ngigibah penjual tukang baksonya nggak? Tolong jelasin Pak Ustadz. Itu namanya kita biar nggak lebih ramai lagi orang yang kena. Nah, Itu namanya. berarti bukan ngigibah ya itu ya? Bukan. Oke, tuh udah paham ya? Nah, paham ya? Paham. Udah ya. Dah, kalau kamu para bujur kamu kerja dengan kayak begitu, nggak apa-apa. Insya Allah, kalau misalnya memang kamu senang dengan kamu memberikan itu ya, silahkan monggo. Tapi yang jelas rezekinya nggak akan berkah, ya. Seandainya Doktif tidak mengungkapkan itu sampai detik ini, berapa miliar uang kalian akan sedot sama Richard? Dan tidak akan pernah dia bisa merasakan dinginnya jeruji besi.
Heran. Tapi memang literasi masyarakat Indonesia tuh mau diakui atau tidak memang rendah. Jadi memang gampang banget apa namanya dikasih iming-iming gitu loh. Seneng banget. Jadi memang jadikan mangsa untuk ditipu itu gampang banget. Nah ini yang dijadikan lahan. Owner-owner nakal termasuk owner-owner penjual Merkuroy, Pak Ustadz. Jadi biasanya yang benci sama Doktif ini adalah penjual krim ebol-ebol. Jadi setelah diselidikin, oh dia jualan Merkuroy. Nah, sekarang kalau misalnya penjual Merkuroy yang bikin rusak wajah masyarakat, Doktif omongin kira-kira gibah apa enggak? Niat kita beri manfaat Nah, orang banyak. betul. Dari mana? Supaya tidak apa? Tidak meluas kerusakannya. Kan begitu aja sebenarnya. Tapi kalau kalian kesel karena menghentikan rezeki kalian, tapi kan Dokter jadi membuat rezeki mereka penjual ebol-ebol jadi kurang, Pak Ustadz. Gimana? Ayo. Gimana, Pak Ustadz? Ya emang Dokter yang ngasih pahala kan juga bukan kalian. Yang ngasih pahala kan langsung dari Allah. Asal niatnya bener. Kalau dibilang persaingan bisnis, kenapa kok Dokter jualan merek lain? Gak usah brand Dokter deh. Dokter juga jualan brand lain, Pak Ustadz. Jadi ada yang dari Baizu, ada yang dari Noera, ada yang dari dulu tuh ada yang namanya Hanaswi something, After My Skin, MK Skin, Finally Found You. Banyak. Persaingan bisnis dari mana, Richard? Dokter menjual produk yang memang layak untuk dipromosikan, layak untuk masyarakat gunakan. Kalau layak kita up. Kita up. Nah, kamu penjual nakal. Ya Dokter. Makanya jadi penjual itu yang amanah. Gak akan takut sama kehadiran Doktif. Gitu. Paham? Nah, oke? Kasih paham. Gitu guys. Oke? Mau dibilangin, Juli depan Ka'bah. Ya kan? Nah gitu itu masyarakat literasi. Bujang. Di sini loh ada Pak Kiai. Pak Kiai kalau ada salah silakan tegur Pak Kiai. Pak Ustadz. Gitu. Ada, Pak Ustadznya santai aja malah mendukung ya. Betul itu, betul. Kamu sama Pak Ustadz ilmunya tinggi mana? Jer. Hah? Ilmunya tinggi mana? Banyak daripada Pak Ustadz. Kalau misalnya tidak ada Doktif, ya itu Wetometo sampai detik ini masih dijual. Gimana coba? Gibah ya, ngegibahin Wetometo ya, tomat busuk ya. Yang sampai saat ini kalau Doktif tidak muncul, dia masih terus berjualan di TikTok dengan membohongi kalian. Kalian yang mau dibohongi silakan. Tapi Doktif yang akan membongkar kedok seorang Richard di persidangan nanti. Jadi kamu nikmatin dulu.